Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Husein Suryono. Tetap semangat ya. Salam pintar, salam pandai, salam sehat selalu. Dalam video kali ini akan memberikan informasi yang bisa membantu buat kalian dalam belajar tentunya ya. Ingat, jangan di skip, jangan dicepetin supaya tidak kelewatan. Jadi hal-hal yang penting tetap tercover gitu, sehingga bisa menyelesaikan pelajarannya. Oke, simak saja videonya. Mari. Oke, langsung saja kita belajar tentang bahasa Indonesia ya. Mengenai ini untuk kelas 4 SD ya. Bahasanya untuk kelas 4 SD. Oke, langsung saja. Mengenai membuat laporan kegiatan. Ini laporan kegiatan bukan seperti yang anak-anak anak-anak mahasiswa ya, tapi untuk kelas 4. Jadi hal-hal yang perlu dipelajari itu yang pertama yaitu judul laporan kegiatan, yang kedua waktu dan tempat kegiatan, yang ketiga tujuan kegiatan, yang keempat isi laporan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Cuma ini 5 ini saja. Ini nanti ketemunya dalam satu lembar saja, bukan berlembar-lembar gitu. Baik, langsung kita bahas satu demi satu. Oke. Yang pertama mengenai judul laporan. Judul laporan ini istilah judul yang sesuai dengan kegiatan yang akan kamu lakukan. Kegiatannya apa ya? Misalnya kita sedang berkunjung ke pabrik tempe, atau berkunjung ke kandang ayam, atau berkunjung ke toko apa gitu. Nah, itu tinggal judulnya aja. Tapi ingat ya, pada penulisan harus sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Contohnya, laporan kunjungan ke pabrik tempe. Nah, ini judulnya begini, laporan kunjungan ke pabrik tempe. Nah, ini ada dua. Ini menurut penulisannya ya, kalau kita pakai huruf besar boleh huruf besar semua, boleh huruf besar kecil, artinya yang depannya yang kecil ya. Coba kita perhatikan di sini ya, laporan kunjungan ke pabrik tempe. Nah, perlu diingat dalam penulisan judul, kata depan di, ke, dari ya, itu tetap menggunakan huruf kecil ya. Ke, nah di sini ke-nya huruf kecil. Kalau kita menggunakan kombinasi laporan kunjungan ke pabrik tempe, nah L-nya besar, K-nya besar. Oh ini, wah ini keliru ini ya, salah ketik ini. Ini K-nya kecil ya harusnya ya, maaf ya. K-nya kecil, pabrik tempe. Oke, maaf ya, maaf ini salah ini. K-nya kecil harusnya. Oke, langsung lanjut ya. Yang kedua, tempat, waktu, dan tempat kegiatan. Ini tulis saja. Dituliskan waktu dan tempat pada saat melakukan kegiatan. Jadi misalnya kegiatan itu dilakukan di Desa Papringan ya. Tanggalnya 1 Februari 2021. Di pabrik tempe Desa Papringan. Tulis saja waktunya kapan, ya, tempatnya di mana, pada saat kita melakukan kegiatan tersebut.
Paham ya sampai sini? Baik, kita lanjutkan lagi. Yang kemudian adalah tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan diisikan tujuan dari kegiatan yang kita laksanakan. Tujuannya apa? Kalau seperti kita mau ke toko misalnya, ke warung. Tujuan kita ke toko itu apa? Membeli sesuatu. Nah, itu tujuan ya. Tujuan kita mencuci baju itu apa? Nah, tujuannya supaya bersih. Nah, itu namanya tujuan ya. Ada anak-anak ya. Contohnya, kita ini pergi ke berkunjung ke pabrik tempe. Nah, tujuannya yaitu memperoleh informasi tentang cara pembuatan tempe misalnya. Mungkin tujuannya itu kita cara pembuatannya bisa mungkin kita memperoleh bahan bakunya apa saja itu bisa. Jadi tergantung tujuan kita itu melakukan kegiatan tersebut apa, nah tinggal dituliskan di sana ya. Kalau misalnya ke pabrik, ke pabrik sepatu misalnya, ya cara pembuatan sepatu seperti itu. Paham ya? Tujuannya mudah kok. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada isi laporan. Pada bab ini kita tuliskan informasi yang kita dapat saat kita berada di pabrik tempe. Nah, kalau misalnya tujuannya tadi proses pembuatan tempe, nah itu kita mungkin bisa bertanya pada narasumbernya ya. Nah, ini nanti namanya wawancara. Di pertemuan yang akan datang saya akan bahas mengenai wawancara. Apa itu wawancara gitu. Tentang pembuatan dari awal sampai akhir ini ke pabrik tempe. Contohnya satu, kedelai dicuci bersih sampai bersih. Yang kedua, kedelai dicetak pada yang disediakan. Ditunggu, yang ketiga ditunggu sampai muncul jamur atau fermentasi pada tempe. Setelah tempe jadi, tempe siap dijual. Ini isi laporannya, isi kegiatannya pada saat kita ketemu di pabrik tempe itu apa? Tuliskan saja itu. Baik ya. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan adalah kita simpulkan hal-hal yang penting yang diperoleh dari kegiatan. Nah, ini bisa dituliskan juga. Contohnya menuliskan kesimpulan ya. Adalah tulis saja kegiatan kunjungan di pabrik tempe tanggal 1 Februari diperoleh informasi bahwa cara pembuatan tempe adalah dengan cara satu, mencuci kedelai sampai bersih. Dua, nah tadi yang itu ditulis saja semua, itu namanya kesimpulan. Kesimpulannya apa gitu. Gitu ya. Jadi pembuatan tempe memerlukan waktu sekitar 2 hari misalnya. Misalnya seperti itu. Itu kesimpulan ya. Baik, nah kira-kira ya kira-kira nanti laporannya seperti ini ya. Laporan kegiatan kunjungan ke pabrik tempe ini adalah judul. Di sini judulnya. Waktu dan tempat kegiatan 1 Februari di pabrik tempe Desa Papringan ini waktunya. Tujuan kegiatan memperoleh informasi tentang cara pembuatan tempe. Nah, ini isi laporan. Ini ditulis di sini. Kesimpulan. Nah, ini simpulkan. Tinggal ditulis saja poin-poin yang ada di atasnya ini ya. Kegiatan di pabrik tempe tanggal 1 Februari
ya, diperoleh bahwa pembuatan tempe adalah dengan, nah ini kedelai dicuci sampai bersih, kedelai dicetak pada watak yang disediakan, ditunggu sampai muncul jamur yang pas setelah jadi tempe siap dijual. Nah ini, nah jadinya 1 lembar ini. Ya adik-adik ya, anak-anak semua paham, bisa dimengerti, mudah kan? Nah, ini nanti biasanya muncul di soal-soal. Buatlah pelaporan kegiatan. Nah, ini seperti ini. Ya, dan baik. Mungkin begitu ya. Oke. Terima kasih. Bagaimana? Sudah disimak videonya? Alhamdulillah. Semoga video tadi dapat memberikan informasi yang kalian butuhkan, dapat memperingan, mempermudah yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.